Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alvin Wardana, salah satu Social Development Impact dari 2022. Hari ini aku bakal sedikit membahas terkait AAC atau Augmentative Alternative Communication yang digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas dalam membantu komunikasi yang ada. Pernah gak sih teman-teman penasaran bagaimana cara penggunaan AAC, tulis-tulis AAC, dan bagaimana kemudian AAC bisa digunakan bagi penyandang disabilitas? So, let's check it out. Nah, sebelum mulai, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Komunikasi adalah bagaimana kita bertukar informasi antara dua partner yang ada. Nah, dan Language itu menjadi salah satu tempat di mana untuk menyampaikannya dan pemikiran kita bisa bertukar di sana. Ada dua jenis bahasa, yaitu reception language atau menerima, yaitu kemampuan untuk memahami sebuah pesan, dan expression language, yaitu kemampuan untuk memberikan atau menyampaikan suatu pesan. Dan speech atau berbicara menjadi salah satu muscle atau kekuatan untuk menyampaikan komunikasi ini sendiri. Dan artikulasi, suara, dan kejelasan menjadi hal yang sangat penting dalam speech. So, how do we communicate gitu? Nah, banyak cara kita komunikasi, dimulai dengan mengerti semua hal itu tadi. Dengan menyampaikan vokal, pergerakan, ekspresi muka, gestur, dan itu dilaksanakan secara individu maupun konvensional. Dan juga ada pointing, ada juga menggunakan objek nyata, foto, garis, simbol, kata, dan juga kalimat. Nah, pernah gak sih bertanya kenapa kita perlu komunikasi? Nah, kita perlu untuk mengekspresikan sebuah ide, menerima, menolak suatu hal, memutuskan suatu pilihan, menyampaikan selamat, sosial etik, mengkomentari, pertukaran informasi, hingga mempertanyakan apa yang sebenarnya kita butuhkan itu sendiri. Nah, komunikasi sendiri adalah semuanya tentang strategi bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal-hal yang telah disebutkan. Tapi coba kita bayangkan, bagaimana jika kita tidak bisa berkomunikasi, bagaimana jika kita tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi, dan bagaimana ketika kita tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi. Dan untuk berkomunikasi sendiri, seorang individu itu diharuskan untuk tahu why, untuk paham what, untuk tahu bagaimana caranya how, untuk tahu bagaimana kepada siapa dan kapan. So what about AAC? AAC adalah berdiri dari for Augmentative and Alternative Communication, di mana AAC berisi strategi bagaimana untuk menyampaikan komunikasi yang ada dalam berbagai hal dan melalui berbagai hal itu pula. Nah, augmentative communication adalah bagaimana participatory on non-speech communication dengan menggunakan device, suplemen, edit, dan masih banyak lagi untuk menyampaikan yang ada. Dan ACC sendiri bukan hanya untuk non-speech communication, artinya bahwa bagi mereka yang nggak punya kemampuan berbicara, mereka dapat menggunakan AAC sebagai alat bantunya. Nah, orang-orang yang menggunakan augmentative and alternative communication menggunakan strateginya menggunakan teknologi untuk membantu mereka berkomunikasi. AAC menggunakan komunikasi yang kompleks sehingga perlu partisipasi lebih dari banyak orang. Nah, contohnya seperti dalam penggunaannya dalam pendidikan, berbagai aktivitas, pekerjaan, care management, dan masih banyak lagi. AAC mendukung semua hal yang terjadi dalam komunikasi itu sendiri untuk menciptakan lebih banyak ruang perubahan bagi kehidupan kita semua dalam berbagai kebutuhan individu. AAC bisa menggunakan berbagai alat dari non-teknologi seperti gestur, menggunakan facial ekspresi, dilanjutkan juga low teknologi seperti penggunaan gambar, simbol, icon, speech generating device, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah high generation device, yaitu writing aid. Nah, itu seperti aplikasi yang digunakan di Notepad dan sebagainya. Sedangkan Notex itu tidak ada penggunaan teknologi sama sekali, tapi menggunakan gestur diri kita untuk menjadikan strategi dalam menyampaikan komunikasi yang ada dan membutuhkan ekstra dalam menyampaikan hal yang ada. Dan facial expression itu sangat penting banget untuk memberikan facial ekspresi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seperti memberikan sepatu untuk menyampaikan hal yang ada. Kemudian untuk low tech itu menggunakan semua hal terkait gambar, display yang ada untuk menyampaikan hal-hal komunikasi kepada orang lain. Hal ini sangat mudah untuk diterapkan untuk digunakan karena tidak menggunakan teknologi dalam prosesnya.
Nah, kemudian ada high tech, ini menggunakan aplikasi yang sekarang mungkin sering digunakan bagi anak-anak muda hari ini ataupun teman-teman disabilitas, dan sangat banyak jenisnya dan aplikasinya banyak sudah di Indonesia. Sangat penting untuk menggunakan aplikasi ini untuk membantu komunikasi yang ada, dan tiga-tiganya ini sangat penting untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada para teman-teman disabilitas atau teman-teman yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. ASC sangat penting untuk diterapkan secara equal untuk semuanya dan untuk memenuhi kebutuhan individual. Pernah nggak sih dengar beberapa mitos gitu loh tentang ASC? Nah, banyak yang bilang kalau misalnya ASC itu perlu meningkatkan speed development gitu. Tapi sebenarnya ini hal yang salah gitu teman-teman. Tapi ASC itu adalah untuk membantu dan memberikan kemampuan komunikasi kita untuk menjadi lebih baik dalam konteks mengintervensi pemberian speech yang ada. Nah, terus ada juga beberapa hal yang mengatakan bahwa ada beberapa prasyarat untuk menggunakan ASC, tapi jawabannya itu salah. Kita bisa menggunakan ASC di mana saja, kapan saja, dan sesuai dengan pembelajaran atau apa yang kita punya. Dan tidak ada standar-standar yang merequestkan untuk menggunakan ASC itu sendiri. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa untuk menggunakan speech generating device kita perlu izin juga gitu loh. Nah, ternyata itu salah teman-teman, bahwa semua bisa menggunakan speech generating device, dan masih banyak miskonsepsi yang banyak terkait bagaimana kemudian penggunaan ASC. Dan juga bahkan ada bilang anak-anak nggak bisa loh pakai generating device, padahal bisa-bisa aja teman-teman semuanya. Ini menjadi hal yang salah banget teman-teman. Dan demonstrasi yang diperlukan ASC itu digunakan secara individual, dan speech generator general itu dapat digunakan oleh semua orang termasuk kepada anak-anak itu sendiri. Tidak hanya limited to all the person, tapi juga dapat digunakan untuk semua orang. Nah, terakhir banyak banget kalau misalkan anak-anak itu nggak bisa digunakan ini untuk anak-anak muda ataupun anak kecil, tapi sebenarnya penggunaan ASC itu sangat diperlukan teman-teman. Bagaimana kemudian ASC bisa membangun komunikasi yang ada dari sejak dini sehingga dari anak-anak itu sendiri siap untuk berkomunikasi. Ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan ASC kepada anak kecil itu adalah anak-anak kecil bakal menolak sistem ASC yang ada. Padahal ASC sendiri adalah untuk membantu komunikasi yang ada, dan anak-anak bisa menggunakan ASC untuk mendorong kebutuhan individual yang ada. Dan yang terakhir adalah ASC membuat seorang anak itu terlihat abnormal. Tapi nyatanya ASC itu membantu semua komunikasi yang ada untuk menjadi lebih normal. Stigmatisasi yang kali ini hadir memang setelah terjadi di lapangan karena mungkin secara fisik itu terjadi. Nah, tapi ini bisa membangun komunikasi, relationship, dan masih banyak lagi. Dan tidak ada terkait abnormal yang terkait. Nah, tadi kita udah sedikit belajar terkait ASC, bagaimana penggunaan ASC dalam kehidupan sehari-hari, stigmatisasi yang ada, dan masih banyak lagi. Semoga teman-teman yang ada bisa ikut mendapatkan insight yang didapatkan dari video tadi, dan harapan buat kita semua untuk sama-sama bisa menghapus stigmatisasi dan ikut berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang lebih baik bagi society yang lebih equal.